Ya, Jay Itzes bisa main di laga Timnas Indonesia versus Irak meski jadwal Venezia FC di playoff promosi Serie A mepet. Reaksi legenda Timnas soal Sinteyong dituntut bawa Indonesia untuk juara Piala AFF. Dan yang terakhir, media Vietnam beritakan ini untuk tipu Timnas Indonesia. Apa sih bunyinya? Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, Jay Itzes bisa main di laga Timnas Indonesia versus Irak meskipun jadwal Venezia FC di playoff promosi Serie A 2024-2025 mepet. Nama Jay Itzes sedang ramai diperbincangkan publik sepak bola tanah air. Penyebabnya karena mepetnya jarak pertandingan Venezia FC di babak playoff promosi Serie A 2024-2025 dengan jadwal Timnas Indonesia versus Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, efek finish di posisi 3 klasemen akhir musim reguler, Venezia FC harus memenangkan babak playoff jika ingin promosi ke Serie A pada musim depan. Sesuai dengan jadwal, Venezia FC akan menghadapi pemenang laga Palermo versus Sampdoria di semifinal playoff pada 20 dan 24 Mei 2024. Jika menang, maka Venezia FC akan tampil di final playoff yang digelar pada 30 Mei dan 2 Juni 2024. Ya, pecinta sepak bola tanah air pun khawatir dengan kebugaran Jay Itzes melihat padatnya jadwal pertandingan tadi. Mereka ragu bek 23 tahun itu bisa tampil di laga Timnas Indonesia versus Irak karena pada Minggu 2 Juni 2024 masih melakoni pertandingan bersama Venezia FC. Ya, kalau Venezia FC lolos ke final playoff. Melihat kuatnya fisik para pemain kelahiran Eropa, Jay Itzes seharusnya bisa main melawan Irak jika tidak mengalami cedera. Ya, kelar laga playoff yang digelar pada Minggu 2 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat, Jay Itzes bisa langsung terbang ke Indonesia. Kalau kita buat simulasinya begitu. Ya, biasanya penerbangan dari Italia ke Indonesia dapat memakan waktu 18 jam atau diambil bulatnya selama 1 hari. Jay bisa tiba di Indonesia pada Senin 3 Juni 2024 malam. Dan bek bertinggi badan 190 cm ini masih punya waktu efektif 3 hari untuk memulihkan kondisinya sebelum melawan Irak. Sebelumnya di FIFA Matchday Maret 2024, Jay Itzes tiba di Indonesia pada Minggu 17 Maret 2024. Berselang 4 hari pada Kamis 21 Maret, Jay menjalani laga debutnya bersama Timnas Indonesia, tepatnya bersua dengan Vietnam. Nathan Choaon pun dapat dijadikan inspirasi bagi Jay. Ia pernah terbang dari Belanda ke Qatar. Pada Senin 15 April 2024 malam, Nathan Cho langsung membela Timnas Indonesia U23 kontra Qatar U23 di matchday pertama Grup A Piala Asia U23 2024. Kesimpulannya, tidak ada alasan bagi Jay untuk absen di laga Timnas Indonesia versus Irak, kecuali yang bersangkutan mengalami cedera. Kehadiran Jay dibutuhkan untuk mematikan serangan dari Ali Jassim dan kawan-kawan. Sementara itu, legenda Timnas Indonesia Firman Utina memberikan komentarnya soal Sinteyong yang dituntut membawa tim Merah Putih untuk juara Piala AFF. Tuntutan itu muncul dari beberapa pengamat usai Sinteyong sukses membawa Timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Ya, tuntutan juara Piala AFF itu dianggap oleh sebagian pengamat untuk menegaskan bahwa Indonesia telah memiliki mahkota sebagai Raja ASEAN. Menanggapi tuntutan itu, legenda Timnas Indonesia Firman Utina optimistis Sinteyong bisa membawa tim Merah Putih menjadi juara Piala AFF. Saya rasa kalau memang Piala AFF ini yang ditarget PSSI dan masyarakat, ya saya juga optimis ya akan juara. Karena apa? Karena kita sudah lihat gambarannya di Piala Asia dan Piala Asia U23, tanpa terduga ini bisa membawa ke fase yang tidak terduga. Saya rasa setiap pelatih, Shin juga ingin membuat target juara di Piala AFF. Dan menurut saya, tidak jadi masalah kalau Shin ditarget juara oleh PSSI karena bagian dari program, kata Firman. Namun menurut Firman, juara atau tidak Piala AFF jangan sampai menjadi syarat bagi PSSI untuk memperpanjang atau memutus kontrak Sinteyong. Sebab menurut Firman, Sinteyong layak mendapatkan kontrak jangka panjang dari PSSI untuk menangani Timnas Indonesia. Kalau kemarin sudah terbukti masuk semifinal untuk Piala Asia U23. Buat saya juara Piala AFF, tetapi bukan karena misalkan nanti target ini tidak tercapai, kontrak dia harus diputus. Kan nggak begitu. Yang kita inginkan kan kontrak Sinteyong jangka panjangnya. Kalau dia sudah klop dengan sepak bola di Indonesia ya, ayo kita kembangkan bersama, kata Firman. Ya, di sisi lain Firman sangat berharap
PSSI bisa meningkatkan pembinaan sepak bola usia muda putra dan putri. Yang kami inginkan Liga Usia Muda berjalan, juga sepak bola putri, itu saja, kata pemilik Firman Utina 50 Football Academy itu. Ya, Sintayong juga sudah berhasil mencatatkan sejumlah rekor yang mentereng bersama timnas Indonesia. Sintayong berhasil mencetak sejarah membawa 3 level timnas Indonesia sekaligus, yaitu U20, U23, dan senior lolos ke Piala Asia. Kemudian di bawah asuhan Sintayong, ranking timnas Indonesia mampu naik dari posisi 174 hingga kini mencapai 134 dunia atau naik sebanyak 40 tangga. Permainan Indonesia pun juga semakin menjanjikan. JICES dan kawan-kawan berpeluang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, sepak bola Vietnam mulai mengalami kejatuhan pasca kalah melawan timnas Indonesia sebanyak 3 kali secara beruntun. Hal itu sangat mempengaruhi pada performa Vietnam di 2 ajang yang berbeda. Di Piala Asia 2023, Vietnam gagal total di ajang itu karena gagal meraih 1 pun poin. Sedangkan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Vietnam terancam tidak lolos ke putaran ketiga. Sebagai informasi, timnas Vietnam baru meraih 3 poin dari 4 laga dan berada di peringkat ketiga grup F, sedangkan Indonesia berada di runner-up grup F dengan 7 poin dan 4 laga. Dengan Irak yang dipastikan lolos ke putaran ketiga sebagai pemuncak klasemen grup F, tinggal 1 jatah harus diperebutkan oleh Indonesia, Vietnam, dan juga Filipina. Dan di tengah keputusasaan itu, media Vietnam Soha membuat berita licik untuk menipu timnas Indonesia. Ya, Soha memberitakan jika pelatih timnas Irak Jesus Casas akan memainkan pemain muda dalam laga kala bertemu timnas Indonesia dan Vietnam. Keputusan itu diambil mengingat Irak sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga dan Olimpiade 2024. Bagi Jesus Casas, pemain muda di timnas Irak dimainkan untuk menambah jam terbang bagi mereka. Pemain muda timnas Irak dimainkan sebagai ajang pemanasan sebelum berlaga di Olimpiade 2024. Ya, pemberitaan dari media Vietnam dinilai sebagai trik licik untuk menipu timnas Indonesia. Media Vietnam berharap agar timnas Indonesia percaya dengan beritanya dan timnas Indonesia tampil santai. Tentu saja, trik licik media Vietnam ini bertujuan agar berharap timnas Indonesia kalah di laga melawan Irak. Dan sementara itu, timnas Vietnam meraih kemenangan atas Filipina. Hal itu sangat diperlukan agar membantu Vietnam lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan nampaknya kejayaan Vietnam di sepak bola ASEAN mulai menuju kejatuhan. Akan tetapi media Vietnam terus menjadi alat propaganda agar sepak bola Vietnam tetap menjadi kekuatan di ASEAN. Ya, terus fokus timnas Indonesia dan jangan pernah dengarkan media Vietnam yang suka menghasut dan menipu.